Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inna fatahna laka fatham mubina. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Allah memproklamirkan bahwa akan diangkat khalifah di bumi, maka sekelompok dari malaikat melakukan nota kesetidakfahaman. Adakah makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi diangkat menjadi khalifah? Kan sudah ada kami yang senantiasa bertasbih memujimu dan bertakdis untuk mengagungkanmu. Allah menjawab, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Surah Al-Baqarah ayat 30 ini adalah merupakan jejak status manusia dalam dua posisi. Satu, sebagai Abdullah, hamba Allah. Dan kedua adalah sebagai Khalifatullah. Artinya, makhluk yang Allah beri kemampuan untuk, dalam tanda petik, mewakili Allah di muka bumi untuk mewujudkan wajah Allah di bumi. Baik secara sunnatullah maupun syariatullah. Maka Bapak dan Ibu, dalam kaitan menjabarkan jejak status kita inilah saya menyiapkan materi yang serius dan sungguh-sungguh dengan tema bekerja dari hati untuk menggapai ridho ilahi. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah wa syukurulillah, dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Komandan Kosek 1 Hanutnas, Bapak Marsma TNI Haji Muhammad Nurdin, dan seluruh jajaran, baik asisten maupun rekan-rekan perwira, tamtama, dan Ibu Ketua dan anggota PIA Ardia Garini, rekan-rekan ASN, khususnya Ketua dan seluruh pengurus Badan Kenaziran Kemakmuran Masjid Baitus Salam. Terima kasih, semoga Allah memberikan
keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya mengiringi rasa syukur ini, mari kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, materi sudah saya siapkan tapi belum dalam bentuk PowerPoint dan narasi. Saya masih meminta asisten saya untuk mengedit, nanti setelah jadi akan saya sampaikan. Mungkin itu bisa dibaca berulang-ulang dan bisa diberikan kepada teman. Syukur alhamdulillah juga ada rekaman yang bersifat video. Kalau saya ringkaskan materi ceramah kita pagi ini, manusia itu adalah makhluk dualitas yang tidak terpisahkan antara keduanya, yaitu ruhaniyah dan jasmaniyah. Ada lagi nanti satu teori menjelaskan manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur. Unsur lahud, ketuhanan, dan unsur nasut, kemanusiaan. Ada lagi nanti teori lain, tapi tujuannya sama. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki unsur lahud, ketuhanan, nasut, kemanusiaan, ditambah lagi nanti. Walaupun ini sebenarnya bagian daripada yang kedua, yaitu unsur nasut. Apa? Unsur kehewanan, bahimia. Unsur tumbuhan. Karena memang ada yang tumbuh dalam diri kita itu, seperti rambut, kuku. Dan ini disebut unsur nabatiyah. Ada lagi nanti unsur alam, tanah, air, api, udara. Karena memang tubuh kita bisa menghasilkan air, api, udara. Alamiah. Apapun teori itu, untuk menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, tapi tetap bermuara kepada dia makhluk yang terdiri dari dua unsur, rohani, jasmani. Dalam melakukan aktivitas sebagai Abdullah, hamba Allah, mengabdikan diri menyembah Allah, kedua-dua unsur ini juga terkonek. Demikian juga dalam melakukan aktivitas sebagai khalifatullah di muka bumi, apapun profesi, pekerjaan, dan jabatan kita. Termasuk sebagai tentara, ASN, dosen, dokter, petani, nelayan. Pertanyaannya ialah, ketika seseorang itu melakukan aktivitas baik sebagai Abdullah, hamba Allah, maupun sebagai khalifatullah, yaitu mandataris yang Allah beri amanah mengelola alam ini, koneksitas antara unsur-unsur yang tadi, pada ceramah ini saya menyebutnya hubungan antara hati, otak, otot, dan nafsu, dalam kurung mood. Jadi kita singkat HO2N. Hati, otak, otot, dan nafsu, dalam arti mood. Bapak Komandan serta seluruh kita yang hadir yang saya hormati, pada dasarnya manusia sebagai makhluk ruhaniyah, dia memiliki instrumen baik untuk mendukung ruhani itu dalam fungsinya sebagai hakikat daripada manusia. Karena kalau manusia tidak punya roh, ada tubuh, ya mayat. Kalau tidak ada tubuh tapi ada ruh, tidak kelihatan, untuk tidak terlalu rendah statusnya kita bilang malaikat. Malaikat kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita turunkan lagi, ya hantu, nggak kelihatan. Tapi masa manusia disamakan dengan hantu ya? Karena gara-gara tidak kelihatan unsurnya, saya menyebutnya malaikat. Nah, pada unsur rohani ini ada kolbu, hati, ada akal, yang organiknya adalah secara fisik otak. Ada nanti hawa nafsu, tapi saya mengambil yang positif, yaitu mood. Ini. Bahkan kalau dalam urian tasawuf,
Nanti hati itu apakah baik atau tidak baik, malah dia dibagi 7. Nanti secara akademis teman-teman yang kritis suka nanya, di mana dalil pembagian yang 7 itu secara literatif, baik dari Quran maupun hadis. Ini susah. Ini kan breakdown daripada kalau organ tubuh ini kita lihat, Bapak Ibu mungkin melihatnya secara keseluruhan, lalu menyebut saja, oh bagiannya 3 apa? Kepala, badan, dan kaki. Tapi dilihat lagi nanti, oh kepala di situ kan ada kuping, ada mata, ada mulut, kan jadi banyak dia. Nah, dilihat lagi unsur dalamnya nanti bahwa setidak-tidaknya organ tubuh kita yang bersifat raga atau fisik atau jasadia ini diikat oleh 360 otot. Dan ini cukup dirawat dengan salat sunat 2 rakaat. Baik malam hari tahajud maupun pagi hari salat sunat duha. Bagaimana dengan kolbu, dengan hati? Nah, ulama tasawuf menyebut, kalau kita lihat tempat hati dalam artian abstrak yang mempengaruhi nanti jasad atau tubuh itu, ada latifatul qalbi. Inilah induknya hati, 2 jari di bawah susu kiri ke dalam. Ada latifatus sirri, 2 jari di bawah susu kanan ke dalam. Ada latifatul khafi, 2 jari di atas susu kanan atas. Ada latifatul akhfa, setentang dengan empedu. Ada latifatul ruh, 2 jari di atas susu kiri di atas. Ada latifatul nafsun natiqa, setentang dengan pusat. Ada latifah kullu jasad, setentang dengan ubun-ubun, terus naik ke kepala, yaitu otak. Inilah pembagian yang dilakukan oleh para ulama tasawuf di dalam nanti bagaimana kalau kita bekerja menggunakan hati, unsur yang 7 ini harus diberi energi. Tapi sebelum energi masuk, jangan-jangan di situ sudah ada energi negatif. Buang dulu. Ini yang saya ceramahkan di TVRI kemarin dalam acara ngaji bareng, bahwa najis ruhaniyah dibandingkan dengan najis jasmaniyah atau kotoran ruhaniyah dalam kurung kotoran kolbu dengan kotoran jasmani badan, lebih sulit membersihkan kotoran kolbu hati. Ini kalau sudah sampai sini sudah kita naikkan ke S2 langsung nih. Kenapa? Syekh Yazid Bustami, seorang sufi agung, dalam satu perjalanan ketemu dengan seekor anjing. Dia mengangkat jubahnya karena khawatir nanti jubah ini terkena jilatan anjing, yang dalam ilmu fiqih air liur anjing itu adalah najis, dan najis yang tertinggi najis mukhalladah. Kan ada najis yang paling rendah, najis mukhaffafa, air kencing anak lelaki yang belum minum apapun kecuali air susu ibu. Kalau sudah minum susu kali nggak lagi itu begitu. Itu cukup kalau nanti dilap pakai air kain basah. Najis mutawassita, najis mukhalladah. Ditakdirkan Allah anjing ini bisa ngomong. Ya Syekhuna Yazid Bustami, kamu sampai mengangkat jubah karena takut kena air liurku. Aku pun tahu kamu adalah seorang sufi agung, tidak akan kujilat. Dan aku pasrah menerima statusku sebagai hewan, dan dalam keadaan seperti ini, aku nerimo. Aku tidak minder, aku tidak bangga, aku tidak iri. Tapi engkau kok bangga kali dengan statusmu itu. Jangan-jangan kotoran di hatimu itu karena kebanggaanmu itu nggak bisa engkau bersihkan dengan air 7 samudera. Maksudnya sombong. Menangis Abu Yazid Bustami. Asu. Aku minta maaf lah. Kan bahasa lainnya kan asu. Nah, kan lebih enak itu kan, agak mencari-cari bapak itu kan. Kalau jing kan nggak enak. Minta maaflah saya. Ayolah temani saya berjalan. Lalu si asu ini ngomong, saya bisa menemani kamu dan kamu sudah paham saya.
tapi orang akan melempari saya karena saya ini katanya mengandung najis. Dan nanti kamu akan dicemoohkan orang. Kenapa berjalan dengan saya? Kan nggak pantas. Dia pun pergi bertambah menangis. Syekh Yazid Bustami rahimahullah, berjalan dengan anjing saja aku tidak pantas, bagaimana lagi berjalan dengan yang mulia ya Allah. Begitu beratnya mengurusi hati ini. Nah, ketika kita bekerja, hubungan antara hati, head, kepala, otak, hands, tangan, termasuklah kaki, ini kan mesti connect ini, Pak. Kalau raga ini kan alat saja untuk kita pakai melakukan kegiatan. Tangan, kalau diperintah otak secara motorik, dia bergerak. Tapi arah geraknya kemana, itu ada pesan dari hati. Hati yang macam itulah maksud dalam ceramah ini. Kalau hati itu kemudian secara biologis dalam ilmu kedokteran dan medis dikatakan dia adalah penyaring darah. Pertanyaannya ialah, darah yang disaring oleh hati itu lalu didistribusikan jantung ke seluruh organ tubuh kita sampai ke ujung jari, ada atau tidak pesan hati yang berisi iman kepada Allah di situ? Kalau ada pesan hati, tentu dia akan mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau tidak ada pesan dari hati yang bermuatan ilahiyah, ketuhanan, yang ada adalah pesan hawa nafsu yang ditunggangi setan, maka tangannya terampil tapi untuk mencopet, mengambil dompet di oplet dari tangan ibu-ibu yang ibulah apa nyambungnya itu. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau begitu Buya, bagaimana semestinya kita memahami hal ini? Bapak Ibu yang saya hormati, bangunan di dalam mengkonekkan antara hati, otak, otot, dan nafsu atau mood ini, saya membuatnya begini. Pertama, bangunan sikap spiritual dalam bekerja harus ada kesadaran spiritual. Satu, setiap pekerjaan dilihat Allah. Ya, setiap pekerjaan dilihat Allah. Merasakan kita bekerja itu dilihat oleh Allah. Rasa yang dimaksud adalah rasa dalam hati. Jadi rasa di lidah beda, Pak. Bisa membedakan manis dan pahit, asam dan asin. Kalau rasa dia jiwa, bisa bahagia, bisa sedih. Kalau rasa di hati, merasakan Allah melihat diri kita. Ini disebut dengan ihsan. Nah, ini adalah latihannya untuk menimbulkan rasa agar memiliki kepekaan qalbiyah. Itulah yang kita lakukan di pesantren tasawuf dan tahfidzul Quran bermula di Jalan Suluh 137, 139, 141 yang dulu kita buat pelatihan penguatan sumber daya manusia berbasis tasawuf dan zikir dan tasawuf. Ada 4 angkatan untuk TNI Polri, yang belakangan puncaknya kita mendapat penghargaan dari Pak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, diumrohkan semuanya. Alhamdulillah. Teman-teman mengatakan coba bikin lagi Buya. Kalau untuk swasta kita bikin di luar TNI Polri, untuk yang lain ada di PLN, Pelindo, Bea Cukai, kemudian Perum Peruri dan sebagainya. Kita buat pelatihan seperti itu. Ternyata bisa. Saya cerita sedikit, bermula dari kerisihan seorang Pangdam 1 Bukit Barisan pada zamannya melihat ada tentara yang kok sudah agak menambahi tugas, ikut-ikutan dalam narkoba. Bilang, Buya, aku nggak tega memecat anggotaku. Kalaupun ada yang harus dipecat, ku suruh kasdam buka bajunya, aku nengok dari kamar, dari kaca, aku nangis. Kenapa? Terbayang aku bagaimana istri, anak dan cucunya. Bagaimana supaya anggotaku jangan kayak gitu, Buya. Bisa dibina. Bisa Pak, ikut di sini. Dan ternyata berhasil 4 angkatan. Maka Bapak Ibu kembali kepada, kalau kita ingin memiliki hati yang dapat nanti digunakan bekerja untuk menggapai ridha ilahi, harus ada kesadaran bahwa kita bekerja dilihat Allah. Nanti untuk lebih baca surah
At-Taubah ayat 105. Yang kedua, setiap pekerjaan diawasi oleh Allah atau diaudit. Setiap pekerjaan diawasi oleh Allah dan diaudit. Surah Qaf ayat 14, 15, 16. Yang ketiga, setiap pekerjaan diberi nilai oleh Allah. Nilai ya, value. Sama dengan Bapak Ibu ngisi voucher untuk lewat jalan tol, isi 100.000, ada yang ngisi 1 juta. Berat timbangan daripada kartu itu secara fisik sama. Tapi ketika dicucukkan keluar dari tebing, terus pulang ke Medan cucukkan lagi, nggak cukup. Kenapa? Cuma 100.000. Bapak yang tadi bolak-balik cucuk, nggak habis-habis. Kenapa? Value-nya. Begitu juga kalau kita pindahkan analoginya ke ATM. Ada yang ATM warnanya hampir sama, cuman isinya 1 juta. Yang ini 1 M. Bapaknya cucuk bolak-balik nggak habis-habis dia. Ya, begitulah di akhirat nanti. Loh, kita kok sama-sama punya kartu, tapi isinya kok beda. Ya karena cara ngisinya itu, value-nya itu, nilainya itu. Nah ini yang nanti juga akan diberi Allah nilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang ketiga, keempat, setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Jadi kita masing-masing akan diaudit, akan diminta pertanggungjawaban, kemudian sudah ada nilai. Kalau nilainya negatif juga ditanya, kok kayak gini. Itu. Kemudian saya pindah yang kedua, bangunan intelektual dalam bekerja berdasarkan kecerdasan otak atau intellectual quotient. Satu, setiap bekerja hendaklah didasari ilmu yang relevan. Maka Bapak dan Ibu yang bekerja menjaga langit ini tentu kan punya ilmu-ilmu khusus. Bagaimana kita melaksanakan tugas, terutama di bidang keamanan di udara. Paling tidak nyalinya harus cukup kuat itu. Saya Pak kalau di darat berani, di air agak berani, di udara enggak berani saya. Kenapa? Terbang yang enggak kalau sudah di udara itu kan kalau apa kan jatuh gitu kan. Kalau di air kan masih bisa berenang, di darat ya udahlah masih apa begitu ya. Jadi punya nyali tertentu tuh. Yang kedua, dalam bangunan kecerdasan intelektual atau otak atau intellectual quotient itu setiap bekerja berdasarkan informasi terkini atau up to date, kontemporer. Kita nggak boleh ketinggalan, Pak. Kenapa? Saya lihat sejarah peradaban manusia baik secara antropologi maupun sosiologi, manusia ini kan sudah menuju kepada 5.0 ya. 5.0. Apa maksudnya itu Bu ya? Dulu saya bilang saja dengan bahasa yang mudah, ketika masih 1.0, ini kan zaman batu. Semuanya masih dari batu, ya. Gilingan cabai dari batu. Terus masak di belanga dari batu. Masih ada sekarang tuh. Nah, di Jogja masih banyak itu. Nah, gilingan batu itu ya, ulek-ulekan namanya itu ya. Naik ke zaman besi. Ya kan, besi sudah mulai pakai rice cooker dan seterusnya, ada kulkas, ada mesin cuci, ada dan seterusnya, ada sepeda, lereng. Kalau di Jogja, kampung istri saya, numpak pit itu artinya numpak lereng, numpak sepeda. Naik, pakai mesin dia. Baik itu sepeda, sepeda motor, baik itu nanti boat, yang boat bermotor, dan seterusnya. Nah sekarang 4.0, sudah serba elektronik. Elektronik itu kan. Nanti ini akan serba digital. Kita hanya menggunakan inilah bangunan epistemologi ilmu di dunia Bapak Ibu karena kadung dibangun orang barat yang cenderung kepada materi fisik dan hanya kepada otak dan panca indera, semuanya serba materi. Dan kalau orang punya materi yang hebat, terkini banyak, itu dianggap hebat, sudah menguasai dunia. Padahal dunia bukan yang materi saja, ada dunia lain. Dalam diri kita pun ada dunia lain, itulah ruh. Saya kembali ke sini. Jadi ketika kita menuju 5.0 ini tidak boleh ketinggalan informasi. Ini tidak boleh ketinggalan zaman.
Apalagi ketika saya membawa rombongan santri ke sini, mereka yang masih kelas 7 sekarang kelas 8 tuh cerita, canggih kali Buya katanya. Karena mereka dibawa diperlihatkan apa gedung yang bulat itu kan. Nah, pesawat nampak semua di situ Buya. Katanya bisa dikejar itu katanya. Pakai apa ngejar? Ya pakai pesawat juga sih bilang. Oh gitu dia. Nah, jadi hal ini berkaitan dengan keilmuan kita dalam bekerja, yang meskipun tidak semua kita menguasai itu, tapi setidak-tidaknya tahu, karena ini adalah merupakan bangunan intelektual otak yang harus disinkronkan dengan hati, ya. Boleh kita kagum, tapi jangan lupa kepada siapa yang menciptakan itu sehingga kita kagum. Dan gitu Pak. Kemudian setiap bekerja sesuai akurasi, kalkulasi, dan prediksi yang tepat. Akurasi artinya perhitungan yang tepat. Kalkulasi ya kita memperhitungkan nanti ini lalu prediksi. Tadi saya bilang kepada sopir saya Muhammad Janal, Nal, hari ini Buya ceramah di Kosek 1. Kamu sampai sini 6:30 kita berangkat. Kalkulasi saya harus berangkat 6:30 dari rumah. Sampai sini ada waktu 1 jam, bisa saya duduk sebentar, salat sunat dan sebagainya. Meleset. Ya beliau datang 6:30 lewat dikit, saya persiapan dulu, saya berangkat 6:50. Jam 7 kurang. Maka begitu masuk jalan Imam Bonjol, ada antrian, di jantung saya sudah begini. Aduh paling gak enak saya terlambat nanti. Saya sudah terbiasa 15 minutes before. Itulah kenikmatan saya pernah jadi kepala SMA Persit Kodam 1 sejak tahun 76 sampai 86. Pembina saya tentara, Panglima Kodam. Jadi sampai di sini alhamdulillah. Jam 7:27. Baru 2 orang di depan. Begitu nyampe, Buya, komandan sudah di dalam katanya. Wah. Ini kalkulasi, akurasi, prediksi itu perlu. Orang yang beriman itu Bapak Ibu diajari begitu. Contoh apa? Kenapa diajarkan sholat tepat waktu? Kan begitu. Kenapa orang yang sholat itu sangat tinggi nilainya kalau dia sebelum waktu sholat sudah menyiapkan diri? Kenapa harus di saf pertama? Kan itu. Nah, ini sangat penting kita terapkan. Yang keempat, setiap bekerja dilakukan atas dasar keahlian, bukan asal-asalan. Fastabiqul khairat. Kerjakan dengan keahlian kita masing-masing. Maka ada hadis, apabila satu urusan diserahkan kepada yang tidak ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya pindah kepada bagian ketiga. Apabila kita bekerja mengkonekkan hati, otak, otot, dan nafsu, mood tadi itu, dalam hal ini saya sebut emosional, maka bangunan ketiga ialah setiap bekerja merasa dilihat Allah dan bersama Allah. Tekanannya adalah setiap bekerja merasa dilihat Allah dan bersama Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Atau ketika Rasul di Jabal Sur, Abu Bakar kelihatan sedikit khawatir, turun ayat. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Bapak Ibu, proses untuk bisa merasakan Allah bersama kita itu tidak jadi lidah. Tapi lakukan dengan zikrullah yang nanti memang rasa kebersamaan itu menimbulkan kekuatan. Dalam ilmu tasawuf, bukan kekuatan yang dibuat-buat, tapi memang energi itu ada, sehingga dengan kita menyediakan receiver di kolbu kita bahwa saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi Allah yang membantu saya, pertolongan itu datang. Pertolongan itu datang. Jadi nggak usah dilogikakan, karena ini menyangkut masalah keimanan, keyakinan, masalah mood, keyakinan itu penting, Pak. Dan orang beriman itu keyakinan itu yang menjadi dasar paling kuat itu, bukan hanya keilmuan, gitu, ya. Kemudian yang kedua, setiap bekerja berpedoman kepada syariat, peraturan Allah, tidak culas, menipu dan berbohong. Ini bangunan emosionalnya tadi itu. Bangunan moodnya itu, bangunan jiwanya itu. Sehingga saya katakan di depan tadi, kita sebagai Abdullah, hamba Allah pengabdi, sebagai Khalifatullah, sebagai kreator,
Kita diingatkan ada hukum sunnatullah yang sudah terbangun sedemikian rupa, kita lihat secara empiris fakta di lapangan, itu nggak bisa berubah. Rumput yang tumbuh di depan masjid ini warnanya hijau. Dan tidak akan bisa setinggi pohon kelapa. Kalau disirami, dia hijau. Mata enak memandang, lalu juga oksigen makin bagus. Itu adalah hukum alam. Kalau kita sering menyirami rumput itu, dia tumbuh hijau, kita pun enak memandang. Maka rumput di depan rumah kita akan lebih hijau daripada rumput di depan masjid, kan gitu. Ibu sudah nyambung dia. Jangan lebih hijau rumput tetangga daripada rumput sendiri. Ini udah ketahui, udah paham itu. Nah, itu contoh tentang bagaimana hukum alam. Kalau saya pindahkan lagi kepada analogi yang lebih mudah dipahami, pohon semangka menjalar di tanah, tidak merambat ke atas tapi buahnya besar. Pohon sirih merambat ke atas bisa setinggi pohon yang dia rambati, tapi tidak berbuah. Maka tidak ada semangka berdaun. Nah, itu dia. Itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah. Ada syariatullah. Ada hukum Allah yang berkaitan nanti dengan hukum wajib, sunat, halal, haram, makruh. Itu mesti kita pahami, kita yakini, kita patuhi. Ya. Ada nanti hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah. Ba inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Itu hukum Allah. Surah An-Nisa ayat 103. Maka kita berlakukan hukum itu dalam kehidupan kita. Kalau kita berada di satu lingkungan kerja adalah markas komando Kosek 1, di sana ada tempat ibadah. Apa itu? Salat. Maka apa yang dikomandokan dari masjid ketika berkumandang azan itu harus nomor satu, kan itu panggilan Allah. Mengkonekkan ini kan tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi dalam satu kehidupan bersama yang kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi dalam bingkai NKRI kan sudah diatur itu ya. Nah, ada diatur baik dalam Undang-Undang Dasar 45, baik dalam ideologi negara kita Pancasila, sudah diatur semua. Tinggal kita mengeterapkannya. Tadi saya bilang sama Pak Komandan, alhamdulillah saya senang lihat masjid ini. Saya kagum, saya bilang, kenapa kelilingnya kaca, kemudian berwibawa. Beliau bilang, tinggal satu lagi Bu ya, karpetnya sedang dalam proses. Saya mendoakan semoga Allah cepat memberikan wujudnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu, setiap bekerja senantiasa memohon pertolongan Allah, ini tadi sudah. Nah sekarang, bangunan sikap dalam bekerja secara fisikal, mengkonekkan antara hati, otot, dan mood tadi itu, bangunan sikap dalam bekerja secara fisiknya atau kesadaran energikal ototnya. Satu, setiap pekerjaan dilakukan dengan cepat, cekatan, tepat, terampil dan terukur. Oh, kalau Bapak Ibu di teknik sudah nggak apa lagi, nggak dilakukan ya. Dan saya malah belajar di situ tuh. Cepat, cekatan, tepat, terampil dan terukur. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, setiap pekerjaan dilakukan dengan tenaga yang kuat, tidak boleh loyo. Tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Memiliki anggota tubuh yang begitu rupa, elastis, tetapi punya nilai yang sangat fleksibel untuk melakukan tugas. Bapak Ibu bisa duduk bersila? Bisa. Bisa berdiri membungkuk? Bisa. Bahkan mereka yang melatih dirinya dengan yoga dan olahraga balet, kadang-kadang badannya bisa kayak bola dilengkungan jadi satu. Itulah elastisnya tubuh. Tapi ingat, manusia sebagai makhluk tegak, Allah bikin struktur tubuhnya kayak gitu. Ketika kau gunakan kaki tegak, jangan lupa tegak di hadapan Allah. Maka perintah salat itu ialah aqimus shalah, tegakkan salat. Bukan dudukkan, bukan golekkan, tegakkan. Dan mungkin ini Bapak Ibu yang diambil dalam sistem komando ketika kita merintah. Siap, gerak. Betul gitu Pak? Ya. Nah. Lancang depan, gerak. Istirahat depan, gerak. Wah, itu. Saya dulu latihan gitu Pak, karena kepala sekolah kan. Muridnya 1.500, gurunya 100, saya komandankan langsung, tuh. Siap, gerak. Coba ngomong gitu di depan Pak Suripto, cocoknya kamu tentara katanya. Yang ngurusin sekolah tentara Pak, gitu kan.
Itulah kebahagiaan saya berada di bawah naungan TNI, khususnya Angkatan Darat ketika jadi kepala sekolah. Jadi kita mesti kuat, ya, itu. Yang kedua, bangunan otot kita dalam bekerja dikonekkan dengan hati supaya mendapat ridha Allah. Setiap pekerjaan dilakukan dengan tenaga yang kuat. Yang ketiga, setiap pekerjaan yang dilakukan harus yang terbaik. Yang terbaik. Jadi fastabiqul khairat itu artinya yang terbaik. Bukan hanya baik, tapi terbaik. Sempurna, indah, dan berguna maksimal. Bapak Ibu, apabila bisa kita lakukan ini, kita sangat bahagia. Oke, kita masuk kepada bagian teknis. Jadi kalau begitu Bu ya, bagaimana hati ini bisa menjadi energi yang mempengaruhi gerakan, ucapan, maupun diam kita. Satu, bersihkan dulu kotoran hati itu. Dalam ilmu tasawuf namanya takhalli. Apa namanya Bu? Takhalli. Udahlah, nggak usah dihafal. Karena itu kan literasi yang kalau anak sekolah ditanya, dalam ilmu tasawuf tahap awal kalau bersihkan diri apa namanya? Takhalli. Apakah orang yang hafal itu lantas hatinya sudah bersih? Belum. Ya langsung saja kepada caranya apa Bu ya? Bahannya apa Bu ya? Istighfar. Melakukannya boleh sendiri, boleh beramai-ramai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada apa enggak perasaan plong? Ada ya? Itu baru 7 kali Pak. Apalagi 100 kali. Oh lama banget Bu ya? Tidak, metodenya kita ubah. 3 kali dengan rintihan penyesalan, 97 kali dalam hati saja. Ini sudah bisa individu masing-masing. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lanjutkan dalam hati, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan penuh kesadaran. Kita tidak luput dari salah dan dosa. 100 kali, 3 menit. Membersihkan badan saja Bapak Ibu di kamar mandi nggak bisa 3 menit. Bisa 3 menit mandi Pak? 5 menit? Paling cepat 10 menit. Ini bersihkan hati. Apalagi Bu ya? Dzikir. Tapi itu sudah bersih. Umpama pakaian Bapak Ibu, kalau kita membersihkan hati dengan istighfar, itu umpama pakaian dibersihkan. Nah sekarang sudah di setrika, mau dipakai. Perlu pakai parfum apa enggak? Perlu pakai pewangi? Itulah kira-kira analogi zikrullah. Zikir. Apakah zikir jahar dengan kalimah-kalimah martabatillah, subhanallah, alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu Akbar, atau ambil langsung status Allah dalam keesaannya, la ilaha illallah, atau langsung kepada isi, Allah itulah Tuhan, yang lain bukan. Sebut di hatimu, Allah, 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 Allah. Latih seiring dengan nafas. Tak usah keluarkan di mulut, tapi cukup di hati. Kalau sudah terlatih, nanti ketika nyetir pesawat pun tetap ingat Allah. Ketika nyetir mobil, ingat Allah. Ketika nyetir sepeda motor, ingat Allah. Ketika nyetir apa lagi, Pak? Antara Bapak lah, nyetir apa lagi? Seperti itu. Apalagi, Bu, ya? Lapangkan hati dengan selalu merasakan bahwa apa yang ada ini milik Allah. Bersedekah. Nah, maka kalau sudah takhalli, mengeluarkan kotoran hati, masukkan kebaikan-kebaikan. Tahalli. Tadi takhalli, sekarang tahalli. Apa contohnya? Menyayangi, mengasihi, berbagi, berinfak. Contohnya berinfak. Yuk kita berinfak yuk. Setuju? Nah, tolong panitia keluarkan kotak infak. Ini latihan langsung. Membersihkan hati supaya terasa kepada kita bahwa yang punya kita itu sebenarnya titipan Allah. Bukan punya kita semua, tapi Allah yang punya. Ada kotak infak? Bisa kita bagikan sambil saya ceramah? Bisa, ini latihan langsung. Ya, bahwa membersihkan hati itu jangan pernah merasa itu milik kita semua, tapi itu milik Allah. Saya mulai duluan, Pak. Kan saya ngajak. Saya mesti duluan. Pak, bantu dulu, Pak. Aku pakai korset ini. Saya lupa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Lanjut jalanannya, Pak. Ini cara tahalli, mengisi hati dengan kebaikan-kebaikan. Banyak Bapak Ibu ibadah lain, apakah berupa materi seperti infak, itu yang saya contohkan, apakah membaca Quran, bersolawat, dan sebagainya. Itu tahalli. Lalu yang ketiga nanti tajalli. Nampakkan itu dalam sikap perilaku. Sikap perilaku. Apa itu? Ketika bertemu teman tetap menebar senyum. Apa rumusnya itu, Pak? 2 senti kanan kiri. Jadi 27. Apa? 2 senti kiri kanan senyum, tarik bibir, lalu tahan 7 menit. Ayo Bapak Ibu tersenyum semua. 1, 2, 3. Tang ting tang ting tang ting dong. Lakukan itu. Senyuman itu sedekah. Nggak pernah dibilang senyuman itu infak, enggak. Tapi sedekah. Oleh karena Bapak dan Ibu, tidak terlalu sulit sebenarnya untuk menjaga hati kita dalam rangka bagaimana dia menjadi remote control terhadap perbuatan kita tatkala bekerja. Bersihkan hati. Tahalli, tajalli. Nampakkan dalam sikap perilaku akhlak kita. Nah, mudah-mudahan materi pokok ceramah ini berkesan di hati kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami, kita masih punya waktu sekitar 12 menit ke depan, karena saya diberitahu kita ini 7.30 sampai 8.30. Bapak Ibu yang ingin mendalami, memberikan saran, masukan, silakan. Dari saya itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mungkin ada 1, 2. Silakan Ibu. Di jadwal 8.30, di jam saya 8.20. Kalau masih boleh, silakan. Silakan Bapak. Silakan. Apa hukumnya bagi orang Islam memelihara anjing? Apa hukumnya bagi orang Islam memelihara? Wah, ini bagus pertanyaan ini, Pak. Bapak udah tahu tapi mau nambah lagi gitu kan? Bapak Ibu, secara hakikat anjing itu ciptaan Allah. Yang bikin dia begitu Allah. Lalu Allah memberi status, air liurnya itu kalau kena bejana kita, maka dia dihitung najis mukhalladah. Membersihkannya pakai air campur tanah atau lumpur atau 7 kali. Jadi dia sebagai makhluk yang Allah ciptakan tentu ada fungsinya, ada gunanya.
Jadi jangan karena air liurnya itu lantas fungsi umumnya dihilangkan. Maka dalam kajian fikih Islam, anjing boleh untuk jaga rumah. Tentu kalau jaga rumah kan dia berarti di luar rumah. Yang kedua, anjing boleh dipakai untuk menjaga kebun. Yang ketiga, anjing boleh dipakai berburu, tetapi dilatih. Dilatih. Dalam konteks inilah mungkin polisi menggunakan anjing juga untuk memburu. Sehingga ketika berburu itu, kalau anjing ini diperintah dengan sinyal dan sign tertentu, dia akan memangsa korban tetapi bukan untuk diambilnya, hanya untuk melumpuhkan. Nanti si pemberi perintah untuk memburu itu kalau ketemu dengan katakan rusa yang memang sudah lumpuh, jinak, sembelih. Jadi begitu, anjing itu punya status dalam ilmu fikih bagi kehidupan kita, boleh untuk jaga rumah, jaga kebun, dan boleh untuk berburu. Tentu kaitannya ialah kalau air liurnya itu kena bejana kita menjadi najis mukhalladah, jagalah air liur itu jangan kena bejana kita. Bagaimana caranya? Entah moncongnya dibrongkos sampai sebagainya. Gitu. Demikian juga Bapak Ibu kaitannya kepada bagaimana Rasul menyampaikan, bagaimana hadis yang kita baca secara mutawatir riwayatnya, seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan. Dalam satu riwayat ada katakan kucing, ada anjing, lalu Rasul diberi tahu berita dari langit, ini wanita masuk surga. Tapi tidak menyimpulkan terus, oh kalau begitu supaya masuk surga kita ngasih minum anjing. Terus yang jeleknya kalau begitu jadi naudzubillah min dzalik. Itu artinya makhluk ini juga punya status yang dapat membuat manusia itu menjadi memiliki nilai tinggi. Nah, ketiga Bapak dan Ibu, Cak Nun sahabat saya mengatakan, kalau kamu jalan dengan anjing, letak jeleknya di mana sih? Asal air liurnya tidak kena ke kita. Dia jalan sendiri, kita jalan sendiri. Malah dia jalan tidak bawa perhiasan segala macam, tidak bawa atribut, dia nerima apa adanya. Kita pakai atribut pun kadang-kadang tidak bisa menjaga atribut kita. Cak Nun ngomong kayak gitu, sampai dia contohkan kepada babi, Pak. Sehingga kemarin kami diskusi, Pak Komandan, bahwa ada satu pesantren di Jawa, saya lupa di Sunan apa itu, di depan pesantren itu dia sediakan babi. Ini kami diskusi kemarin dengan Tuan Syekh Ismail Royan dari Pekanbaru. Dia cerita, aku sampai ke situ Bu ya. Terus aku tanya sama kiainya langsung, kenapa ada babi? Kita cuma bilang sama santri, babi itu haram, babi itu haram. Dia nggak tahu yang mana babi itu. Jadi aku tunjukkan, ini babinya. Gunanya itu Pak. Jadi kalau dalam ilmu Pak, sebagai alat peraga. Sebagaimana juga Bang Rahmat, saya kan punya kebun binatang, di sana ada babi. Ada. Tidak dengan air liurnya yang bisa menjadi najis mulajat terus secara keseluruhan itu kita anggap hina. Gitu Pak Bu ya. Satu lagi terakhir sebelum kita doa, silakan Pak. Iya. Dengan fenomena dunia saat ini semakin banyak masalah. Iya. Dan menuju kepada keluarga. Iya. Apa kira-kira dia untuk menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Iya. Nah, keluarga kita ini sedikit marah, sedikit berselisih hanya cuma masalah-masalah itu bisa kembangkan. Kira-kira apa kiat-kiatnya dalam kajian kita sampai. Terima kasih. Terima kasih. Bangunan epistemologi yang terjadi sejak abad ketiga oleh dunia barat yang mendewakan materi sebagai produk daripada otak kerjasama dengan panca indera telah membuat manusia menciptakan berhala-berhala modern. Manusia diukur dengan apa yang ada pada dirinya di sekitarnya. Kalau punya harta banyak, punya pangkat jabatan tinggi dan sebagainya, dihormati. Kalau tidak punya harta banyak, dipandang rendah. Ini kan persepsi yang keliru. Bukankah itu semua adalah bersifat fana, akan sirna. Jadi sekarang ini dunia barat sedang mempelajari ada unsur yang lebih penting dalam diri manusia, dalam kehidupannya. Apa itu? Rohani. Dan rohani itu punya kemampuan lewat kolbunya unlimited.
Yang dalam bangunan epistemologi Islam, jadi ilmu itu kita dapat dengan otak, dibantu dengan panca indera, khususnya membaca, tapi ada yang Allah masukkan ke dalam kolbu kita yang namanya intuisi. Feeling, perasaan, ilham sampai kepada wahyu. Maka jawaban saya, jangan terlalu menyandarkan sesuatu kepada materi, tetapi juga jangan tidak punya materi. Pakaian contohnya, bukan kepada harga bahannya, tapi kepada statusnya adalah untuk menutup aurat, melindungi kita dari panas dan dingin, udah. Nah kalau bisa cantik, bisa mahal, bisa mewah, boleh Bu. Tapi apakah harus cantik, harus mewah, harus mahal? Tidak, prinsip itu. Prinsip itu. Jadi Buya kesimpulannya dalam ilmu tasawuf itu apa? Satu, qanaah. Qanaah artinya mencukupkan apa yang ada. Lalu yang kedua, syukur. Bersyukurlah dengan apa yang ada itu. Bahkan Bapak Ibu, dalam ilmu tasawuf, ini aneh nih, 1 menit terakhir. Lapar dengan kenyang, Bapak Ibu lebih lama mana menikmatinya? Lapar dengan kenyang. Betul-betul ini, saya kasih setengah menit. 30 detik. Bapak Ibu kalau makan, terus kenyang, berapa lama lah kenyangnya itu? Bisa 1 jam. 2 jam kemudian sudah lapar. Tapi kalau Bapak Ibu lapar, kapan berakhirnya? Oh, makanya puasa nikmat, Pak. Mulai sahur masih kenyang. Jam 10 mulai lapar. Jam 2 sore makin lapar. Jam 6 itu yang enaknya, Pak. Udah lapar-laparnya. Minuman sudah ada, makanan sudah ada. Lihat boleh, pegang boleh, makan nanti dulu. Di situ enaknya, Pak. Jadi kalau orang pandai bersyukur, lapar pun dinikmatinya. Ini orang nggak pandai bersyukur, kenyang pun nggak dinikmatinya, Pak. Kenapa? Udah kenyang tertidur dia, kapan menikmati? Maka qanaah dan syukur. Qanaah arti apa? Cukupkan apa yang ada. Kalau itu adanya ya cukup. Saya contohkan 1 lagi setengah menit ilustrasi seorang santri nanya sama kiainya. Pak Kiai, qanaah kuwi apa sih? Kata kiainya, kuwi wis adus. Udah mandi, urung toh. Wis jumuk kowe banyu saka sumur kowe timba gitu kan, ditimba penuhi semua baknya ada 3. Dan lagi, Pak Kiai, baknya udah penuh. Ya kowe atus kono, mandi kamu situ. Mandi dia. Datang lagi dia. Udah habis airnya semua. Ora. Sing tinggal perong bak, yang tinggal berapa bak lagi nya? Iya 2,5 lebih. Kok enggak kamu habisan? Saya ambil yang perlu saya saja, itu qanaah. Meskipun ada 3 air dalam bak itu, tapi dia ngambil yang seperlunya, itu qanaah, Pak. Jadi meskipun uang kita banyak, kita ambil yang perlu kita. Lebihnya kasihkan. Contoh, Bu, kalau bikin teh manis di 1 gelas ini cukup 2 sendok? Cukup. Kalau Ibu punya gula 1 kilo, kan lebih. Bisa kasih tetangga? Bagus. Nah, Ibu punya uang, begitu gajian tanggal 1 September, keperluan 1 bulan 5 juta, gaji 10 juta, lebih? Kasih sama keluarga. Yang ketiga, Ibu punya suami. Kawan Ibu 1 kelas ada 3 orang, Saemah, Nurdia, Nurhayati, belum punya suami. Suami Ibu bisa 4, tapi Ibu baru 1. Bisa berbagi? Apa ya kan? Itu aja payah, Pak, apalagi yang lain. Makanya memang sulit ini. Oh, Buya ngasih contohnya kepada suami tuh. Begitu loh Bapak, kita harus bisa qanaah, memandangkan apa yang ada dengan rasa cukup, lalu bersyukur, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita tutup dengan doa, atau Pak Komandan ada sesuatu? Aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ala ni'mataka ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana andilir rahmata wa ni'mata wa sihata wal afiyah wa taufiqa wal hidayah alaina hadihil jamaah khususan fi qosek 1 birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah bi barakati wa bi hikmati hadihi ta'lim. Ya Allah, berkahilah kami, rahmatilah kami dengan taklim yang kami lakukan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.